Halo Sobat F-Class, pandemi yang semakin menjadi seperti saat ini, alangkah bijaknya kita untuk menuruti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Hidup bermasyarakat di tengah budaya ketimuran yang masih kental akan sangat sulit untuk membatasi interaksi dalam bentuk perantara maupun bersentuhan secara fisik. Intinya, dalam kondisi seperti ini, jika tidak bisa membantu, minimal kita tidak ikut mengerecoki atau memperkeruh suasana. Sebenarnya di balik kejadian luar biasa ini, kita diingatkan untuk lebih akrab dengan keluarga, lebih intim lagi, membangun kehangatan yang mungkin saja sudah lama hilang diterpa oleh kesibukan masing-masing. Inilah saat bersama keluarga kita menerapkan quality time yang sebenarnya. Kali ini F-Class akan membagikan 10 kegiatan ringan yang bisa kita lakukan di rumah untuk membangun kembali kehangatan keluarga. Apa saja kegiatan itu? Yuk pastikan sobat sekalian tetap menonton hingga usai. Mengutip dari Dr. Magdalena Betos, seorang psikolog yang dia ini adalah spesifikasinya anak dan hubungan keluarga, bahwa ikatan keluarga ini akan semakin kuat jika kegiatan-kegiatan berikut ini dilakukan bersama di rumah. Yang pertama, membuat album foto. Album foto tidak melulu kita harus membeli buku album yang mahal di luar sana. Tapi di era digital seperti sekarang, membuat album foto bisa lebih mudah dengan menggunakan smartphone ataupun laptop kita. Kita hanya perlu membuka kembali foto-foto lama 5 atau 10 tahun yang lalu yang belum sempat kita gabungkan menjadi satu album, berupa acara-acara sakral, kenangan dengan orang-orang yang sudah lama berpisah dengan kita, dan lain sebagainya. Itu akan membuat romantisme sejarah keluarga kita terngiang kembali. Melibatkan anak-anak dalam mengungkapkan kembali ingatan mereka tentang sebuah foto merupakan hal yang baik dalam memperkuat ingatan mereka dan sangat bagus dampaknya bagi psikologi anak. Yang kedua adalah kemah indoor. Jadi anak-anak itu akan suka dengan sesuatu yang mereka bangun sendiri. Membuat tenda dengan alat seadanya yang ada di dalam rumah sangat menyenangkan. Bisa menggunakan kursi, meja, sofa yang ditutupi oleh selimut sebagai kain untuk dia membuat ruang yang menjadikan tenda mini. Anak-anak akan mulai menganggap tenda yang dibangun adalah benteng kerajaan yang harus dilindungi. Mereka akan tinggal berjam-jam dan melakukan aktivitas apapun di dalamnya. Yang ketiga adalah memasak bersama. Biasanya kita punya resep rahasia keluarga yang telah diwariskan oleh kakek, nenek kita, buyut kita sebelumnya. Nah, kesempatan kita untuk mengajak anak-anak memasak bersama dengan ide resep sederhana sambil menceritakan kisah nenek-nenek, kakek-kakek kita dahulu yang mengajarkan resep tersebut. Suasana memasak diciptakan sesantai mungkin sehingga anak-anak akan merasa menikmati dan mengingat momen tersebut. Permainan sederhana adalah hal keempat yang bisa kita lakukan di rumah. Permainan sederhana seperti catur, ular tangga, monopoli, dan juga uno adalah beberapa permainan sederhana yang menyenangkan jika dimainkan bersama keluarga. Banyak kedekatan emosional yang dapat dijaga. Permainan dapat diiringi oleh musik-musik klasik. Anak-anak akan sering meminta untuk bermain seperti ini, sehingga mengurangi keinginan mereka untuk keluar rumah karena merasa bosan. Yang kelima adalah pertunjukan keluarga. Jika selama ini anak-anak telah banyak mendapatkan pelajaran ekstrakurikuler dari sekolah mereka masing-masing, saatnya kita sebagai orang tua untuk menanamkan kebanggaan dalam diri anak. Ya, tentu saja anak bisa menunjukkan hafalan mereka, kemudian bernyanyi, menari, acting, bahkan TikTok bersama sekalipun. Jangan lupa untuk merekam semua momennya. Dijamin anak menjadi sangat bersemangat. Sobat F-Class, masih ada 5 kegiatan lagi yang bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah saat pandemi seperti ini. Sebelum lanjut, beri dukungan untuk channel ini dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah agar kami terus meningkatkan channel ini. Klik like and share juga agar yang lain bisa ikut menonton bersama teman-teman. Kegiatan keenam adalah membacakan buku dengan keras. Faktor penting yang dapat diciptakan dari sebuah buku adalah daya imajinasi. Buku bagus yang dibaca secara keras di depan anak-anak akan melatih daya imajinasi serta kesan mendalam bagi mereka. Jika kita tidak bisa keluar untuk membeli buku, banyak bookstore yang menawarkan buku dengan format digital. Kita bisa mencari spot dalam rumah yang meneduhkan untuk membaca buku, seperti di kebun belakang rumah, pinggir kolam, atau di dalam kemah indoor nomor 2 tadi.
Kegiatan selanjutnya, nomor 7 adalah menanam pohon. Salah satu metode paling dasar yang bisa jadi kesempatan untuk kita mengajari anak tentang mencintai lingkungan dengan menanam pohon bersama di halaman rumah. Kita menanamkan nilai kesungguhan pada mereka bahwa siapa yang menanam akan mencapai hasil yang baik. Jika tidak memiliki halaman, kita bisa melakukannya dengan pot-pot ataupun botol bekas untuk menanam secara hidroponik. Banyak mereka yang menjual pohon di media sosial yang bisa kita order untuk diantarkan hingga ke depan pintu rumah kita. Kegiatan nomor 8 adalah acara taman. Maksudnya gimana nih? Suasana malam hari bisa sangat menyenangkan jika anggota keluarga menggunakannya dengan mengadakan acara kecil-kecilan di rumah. Ditemani langit cerah dan terang rembulan, kita dapat mengadakan acara bakar-bakar ikan, jagung, ataupun yang lainnya. Agar lebih menyenangkan, keluarga diajak untuk menentukan tema pakaian yang digunakan. Misalnya dengan pakaian tidur, pakaian jadul atau hal lain yang unik. Pasti anak-anak akan mengingatnya seumur hidup mereka. Kegiatan 9 adalah belajar alat musik. Bagi Sobat F-Plus yang memiliki hobi di bidang seni musik, waktu di rumah ini dapat digunakan untuk mengajari anak-anak cara bermain alat-alat musik. Pelajaran sederhana dari orang tua tentu akan membentuk hobi bagi anak-anak. Yang terpenting adalah bermain musik baik untuk pikiran dan jiwa. Nah, yang terakhir, rencanakan liburan di masa yang akan datang. Merencanakan sesuatu untuk dilakukan ketika situasi dunia sudah berangsur membaik, untuk memberitahu bahwa harapan kita sebagai anggota keluarga di masa depan, kemana dia ingin pergi dan kenapa dia ingin ke sana. Ini tidak berarti kita harus memesan perjalanan apapun. Ini lebih tentang belajar dari menemukan harapan di masa depan. Jika tidak dapat merencanakan masa depan, maka kita tidak memiliki harapan. Benar nggak? Ya, itu dia 10 kegiatan yang bisa kita lakukan dengan asik di rumah bersama keluarga. Jika kalian suka, klik like dan share ke akun media sosial kalian. Bantu channel F-Claus untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian selalu dapat notifikasi jika ada video baru dari kami. Dan sekarang saatnya saya untuk pamit. Tayo!